Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pelaku usaha, pelaku UMKM, kami ingin menyampaikan ada beberapa peluang usaha yang potensi mendapatkan banyak cuan. Ya, pada 3 atau 5 bulan terakhir ini memang deflasi berdampak sedikit banyak berdampak pada pelaku usaha, utamanya pelaku usaha yang baru merintis, baru mau berkembang. Nah, ini tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa peluang untuk mendapatkan cuan. Apa itu? Ini banyak orang-orang sukses yang mereka berhasil meraup keuntungan dari usaha jualan motivasi. Nah, ini menjual cerita-cerita kegagalan-kegagalan di masa lampau. Misalnya kita pernah gagal 1, 2 sampai 7 kali, kemudian yang ke-8 kok berhasil. Nah, itu akan memotivasi mereka, memotivasi teman-teman yang sedang merangkak, yang sedang berusaha untuk mencapai kegagalan, mencapai keberhasilan seperti Anda. Nah, gitu. Perkara nanti Anda sudah pernah gagal 7 kali, kemudian yang ke-8 kok berhasil, delalah ke yang ke-9 kok gagal lagi, nggak usah diceritakan, cukup sampai diceritakan dari gagal sampai berhasil. Perkara nanti bangkrut lagi, nggak usah diceritakan, kecuali habis bangkrut berhasil lagi, ya itu diceritakan juga boleh. Pokoknya endingnya harus yang bagus gitu ya. Perkara pendapatan Anda lebih banyak dari menjual motivasi daripada usaha Anda, itu soal lain. Yang penting Anda bisa memiliki kisah cerita-cerita gagal dan akhirnya berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain jualan motivasi, kita bisa buat kelas marketing and branding. Nah, misalkan penggunaan AI gitu, atau mengajak teman-teman pelaku UMKM, ayo dikumpulkan, diajari untuk caranya marketing lewat Facebook, lewat internet kan gitu. Mereka akan senang karena akun mereka atau konten yang kalian buat itu disukai, dilihat oleh jutaan orang, meskipun yang melihat itu berbeda segmennya dari konsumen. Misalnya ada orang yang jualan bubur bayi ya gitu, ini kontennya dilihat oleh jutaan orang, padahal yang melihat para bujangan, lebih banyak yang Gen Z, yang bujangan, padahal marketnya adalah orang-orang yang keluarga kecil yang memiliki baby. Itu soal lain kan gitu. Misalnya Anda punya market busana muslimah kan gitu, kemudian akunnya, kontennya dilihat lebih banyak oleh laki-laki ya, jadi mereka akan senang karena konten yang kalian buat disukai oleh banyak orang, meskipun segmennya berbeda dan tidak efektif, itu soal lain. Yang penting Anda berhasil menjual kelas branding and marketing dan membuat klien Anda puas, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini bazar, expo, atau pameran. Apakah untuk menjadi tenan? Jangan, karena sekarang ini kalau daya beli masyarakat sedang lesu, sehingga kalau jualan ya untungnya belum tentu laku. Maka di dalam expo, bazar, atau pameran, yang paling besar keuntungannya adalah Anda sebagai IO atau sebagai panitianya. Anda sewa lapangan yang luas atau sewa gedung atau tempat wisata yang
luas, kemudian disewa 2 sampai 1 pekan, dibuat acara, kemudian dikapling-kapling, disekat-sekat, ditawarkan kepada para pedagang-pedagang, ayo siapa yang ingin buka tenan di sini, buka lapak di sini, 2 hari atau 1 minggu dibanderol dengan harga yang ratusan, bahkan kalau 2 muka bisa 1 juta lebih, ya gitu. Itu kan untung udah berapa sekat yang dari keuntungan itu kan gitu. Perkara pelaku usahanya itu hasil jualan mereka habis untuk bayar penunggu stand dan untuk bayar sewa, bahkan mereka bisa tombo, itu urusan lain. Yang penting Anda untung sebagai panitia, sebagai IO nya itu ya. Kalau jadi pelaku usahanya ya nanti dulu, kita tunggu sampai keadaan daya beli masyarakat pulih. Nah, kemudian yang keempat ya, apa ya, yang keempat Anda bisa jadi mengajar kelas ekonomi, mengajar kalau yang pelaku usaha di pertanian ya mengajar cara bertani, kalau tentang kerajinan mengajar bagaimana cara membuat keset, kan seperti itu. Jadi mengajar ekonomi, tapi Anda tidak harus menjadi pengusaha. Anda itu loh seperti dosen-dosen di institut pertanian gitu. Anda mengajarkan ilmu bagaimana cara bercocok tanam, cara menanam lombok, cara menanam sawi. Tapi mereka tidak harus menanam sawi di rumah, tidak harus menjadi petani, karena gaji dari dosen atau gaji mengajar, mengisi seminar itu lebih besar daripada bertani itu ya. Anda juga bisa mengajarkan kelas ekonomi, karena mengajarkan ekonomi bisa lebih untung daripada menjadi pelaku UMKM, tapi ya tergantung produknya gitu ya. Kemudian apalagi ya, ini jenengan, kalian bisa buat sebuah brand, dibikin konten yang menarik, kemudian dibuat drama-drama di dalam konten itu, dibuat seakan-akan laris manis gitu. Kemudian Anda buat kemitraan, biaya kemitraan, misalnya kalau untuk alat dan bahan dari produk Anda itu dibutuhkan 2 juta, Anda bisa buat kemitraannya 4 juta gitu. Jadi ada banyak orang yang tertarik ingin laris seperti Anda, akhirnya ada 100 orang ingin bermitra. Bayangkan itu, harga alat dan bahan hanya 2 juta, kemudian harga kemitraan 4 juta. Anda untung 2 juta di setiap mitra baru. 2 juta kali 100, nanti kalau tambah lagi. Perkara mitra Anda itu setelah buka lapak 1-2 bulan tutup lagi, kemudian ada orang baru lagi, kemudian nggak jalan lama tutup lagi, ya itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda untung ya, dari jualan kemitraan. Perkara untungnya bukan dari repeat order karena mereka kulak ke Anda, tapi lebih Anda lebih untung karena dari kemitraan itu. Yang penting kan untung gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan sisi-sisi lain dari pelaku usaha kecil ini, silahkan disampaikan di komentar. Assalamualaikum.